Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Takfiroh, NIM 44014180663, Pendidikan Biologi 3 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi genetika pada bab variasi sifat manusia. Tujuan dari praktikum ini nanti yaitu yang pertama, mengetahui variasi sifat pada manusia, khususnya sifat-sifat genetik. Kemudian yang kedua, mengetahui penyebaran sifat-sifat dan melihat persamaan sifat terbanyak dalam populasi itu sendiri. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu variasi. Variasi atau variabilitas merupakan sifat beda dari organisme dalam suatu populasi. Adanya sifat beda menyebabkan terjadinya variasi atau keanekaragaman. Variasi sifat pada makhluk hidup disebabkan oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Pada variasi genetik, yaitu variasi sifat yang dihasilkan oleh faktor keturunan atau gen yang bersifat kekal dan diwariskan secara turun-temurun. Sedangkan pada variasi non-genetik atau variasi lingkungan, yaitu variasi sifat karena faktor yang ditentukan oleh lingkungan seperti intensitas cahaya, kelembapan, pH, dan temperatur maupun yang lainnya. Variasi lingkungan ini tidak diwariskan keturunannya. Pada cakram genetika, selain menunjukkan adanya keragaman gen dari setiap individu, melalui cakram ini juga dapat dilihat hubungan kekerabatan dari semua spesies. Cakram genetika ini biasanya menggunakan 6 ciri. 5 ciri diantaranya dapat dilihat dari kenampakan yang ada seperti warna kulit, rambut, lesung pipi, dan lain sebagainya. Untuk satu dari 6 ciri lainnya adalah dengan menggunakan pengamatan golongan darah APO, sehingga akan diketahui perbedaan dari masing-masing individu yang ada dalam populasi tersebut. Nah, apa saja metodenya? Metode dari praktikum variasi sifat manusia ini yaitu yang pertama, kegiatan dilakukan secara berkelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang atau lebih. Saya ambil data yang terdiri dari saya sendiri, kakak kandung, ayah kandung, kakak sepupu, dan adik sepupu. Lalu yang kedua yaitu pencanderaan dilakukan pada sifat yang tampak pada setiap anggota kelompok. Saya mengambil 5 variasi sifat tampak, yaitu jenis kelamin, lesung pipi, warna kulit, lidah, telapak kaki, dan satu variasi sifat yang tidak tampak yaitu golongan darah. Hasil pencanderaan ditulis pada tabel yang diamati dan ditentukan kemungkinan direpeat dari sifat tersebut dengan mengingat sifat dominan dan resesifnya. Nah, data-data itu kita melihat dominan dan resesifnya itu dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Lesung pipi dominan terhadap yang tidak berlesung pipi. Warna kulit gelap dominan terhadap kulit putih atau sawo matang. Lidah menggulung dominan terhadap yang tidak dapat menggulung. Lalu, telapak kaki yang lebar dominan terhadap yang lengkung. Golongan darah terdiri dari 1, yaitu golongan darah A, kemudian selanjutnya golongan darah B, lalu golongan darah AB, dan golongan darah O. Dengan golongan darah A dan golongan darah B dominan terhadap golongan darah O. Golongan darah A dan golongan darah B tidak dominan sesamanya. Kemudian metode selanjutnya yaitu yang keempat, cakram genetika dibuat berdasarkan hasil data tabel dan diusahakan diberi warna yang berbeda. Lalu yang kelima, ciri anggota kelompok ditempatkan pada cakram genetika dimulai dari lingkaran terdalam menuju keluar sesuai data tabel. Kemudian metode yang terakhir yaitu angka indeks ditentukan untuk setiap anggota kelompok berdasarkan cakram
contoh, yaitu adik sepupu saya. Dia berjenis kelamin perempuan, kemudian tidak memiliki lesung pipi, lalu mempunyai kulit sawo matang, lalu lidah tidak dapat menggulung, lalu telapak kaki dapat melengkung dan bergolongan darah O. Nah, berikut ini merupakan contoh cakram genetika. Apabila kita sudah memasukkannya pada tabel data, yaitu sifat-sifat yang diamati secara lengkap pada setiap anggota, maka kita bisa memasukkan pada cakram genetika. Misalnya Hasna, yaitu dia berjenis kelamin perempuan, maka XX. Lalu lesung pipi resesif, kemudian warna kulit resesif, K kecil, lidah resesif, telapak kaki resesif, dan golongan darah O, sehingga didapatkan angka indeksnya yaitu 122. Nah, dari data cakram genetika yang diperoleh dapat diketahui angka indeks yang berbeda-beda pada tiap orang. Variasi genetik pada keragaman gen menunjukkan jumlah total dari karakteristik gen yang diamati pada manusia. Setiap manusia memiliki gen yang berbeda-beda. Tidak ada manusia yang memiliki genetik yang sama meskipun memiliki kemiripan, bahkan kembar identik sekalipun. Adanya perbedaan gen tersebut dapat terjadi pada tingkat spesies dan populasi. Perbedaan gen pada tingkat spesies dapat dilihat dari fenotip tiap individu. Dengan bantuan cakram genetika akan mempermudah dalam melihat adanya keragaman gen manusia melalui fenotipnya. Berdasarkan hasil pencanderaan, diperoleh data bahwa Aini berjenis kelamin perempuan, tidak memiliki lesung pipi, warna kulit sawo matang, lidah menggulung, telapak kaki melengkung, dan golongan darah B dengan angka indeks 110. Begitupun individu lain, hasil angka indeks pada kakak kandung yaitu 107, ayah kandung 107, kakak sepupu 118, dan adik sepupu 122. Cakram genetika yang didapatkan dari hasil angka indeks genetika sedikit mendekati satu sama lain. Hal ini kemungkinan karena variasi sifat berdasarkan genetik yang secara turun-temurun hampir mewarisi sifat yang sama. Secara umum, keragaman genetik di suatu populasi terjadi karena adanya beberapa faktor, yaitu mutasi, rekombinasi, atau migrasi gen. Meskipun individu yang memiliki nomor indeks yang sama, namun variasi sifat lain yang tampak tetap ada perbedaan dari fenotipnya. Nah, berdasarkan tujuan praktikum dapat disimpulkan bahwa yang pertama, variasi sifat pada manusia, khususnya sifat-sifat genetik yang diamati dalam populasi. Misalnya, jenis kelamin, lesung pipi, warna kulit, lidah, telapak kaki, dan golongan darah. Lalu yang kedua, penyebaran sifat dan persamaan sifat terbanyak dalam populasi, yaitu terdapat pada angka indeks 107, yaitu pada kakak kandung dan ayah kandung. Namun, cakram genetika yang didapatkan dari hasil angka indeks genetika pada populasi sedikit mendekati satu sama lain. Hal ini kemungkinan karena variasi sifat berdasarkan genetik yang secara turun-temurun hampir mewarisi sifat yang sama. Nah, begitu penjelasan yang dapat saya sampaikan pada praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.